Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Oke, welcome. Live hari ini saya lagi coba membahas tentang yang selama ini hubungannya dengan manifestasi, keinginan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, yang biasanya disebut sebagai have, impian atau apapun yang selama ini kita ingin wujudkan, misalkan ingin punya penghasilan tambahan, pengen jalan-jalan ke luar negeri, atau pengen liburan Natal dan Tahun Baru, ya, pengen ke Bali dan sebagainya. Yang biasanya untuk mendapatkan itu ternyata rumusnya selalu ini. Jadi ada be, do untuk bisa mendapatkan have. Jadi selama ini yang banyak difokuskan adalah do-nya, bagaimana atau caranya, bagaimana, apa sih yang harus saya lakukan. Nah ternyata proses ini untuk mendapatkan istilahnya hasil. Oke, saya mundurkan sedikit ya biar kelihatan. Untuk lingkaran luar ini, untuk bisa mendapatkan sebuah hasil, kita perlu melalui sebuah proses namanya. Kita perlu menikmati prosesnya, dan idealnya kita bisa melepaskan hasilnya. Kenapa? Kalau kita terikat sama hasilnya, biasanya ini yang membuat banyak hambatan yang sering disebut sebagai psikologi reversal. Nah, istilahnya hal-hal yang membuat kita terhambat untuk mendapatkan apa yang kita inginkan karena kita terlalu melekat sama hasil. Tapi kalau kita bisa menikmati prosesnya, biasanya hasil itu kemungkinan bisa jauh lebih cepat untuk terwujudnya. Tapi di balik proses ada yang lebih inti lagi, yaitu yang lebih dalam, yang kadang-kadang dilupakan adalah be. Nah, be itu atau menjadi, atau boleh saya bilang sebagai I-nya ya. Jadi I ini adalah identitas ya. Be atau identitas ya. Kenapa perlu melangkah untuk menemukan sebuah identitas dulu sebelum bisa menuju ke proses atau menuju hasil? Karena ternyata identitas ini poros tengahnya, hal yang bisa membantu kita mempercepat mewujudkan manifestasi kita, apa yang kita inginkan atau have-nya. Makanya rumus be plus do itu bisa dapatkan have. Kita coba mulainya dari be. Artinya kalau do adalah bagaimana kita melakukannya, tapi kadang-kadang setelah kita melakukan ada aja hambatan, ada aja yang tiba-tiba membuat kita lepas sama hasilnya atau tidak sesuai dengan apa yang inginkan. Ternyata B ini berpengaruh, karena B ini yang bahasa gampangnya itu psikologi reversal, artinya yang sering mengambil alih apa yang selama ini kita inginkan gitu. Misalkan kita pinginnya ke barat,
tapi sudah meluncur kita ke barat, entah kenapa tiba-tiba bisa belok kiri terus lagi balik menuju ke timur gitu ya. Nah itu seperti rudal yang sekarang sudah ditargetkan, meskipun kita targetnya ke timur tapi ternyata kontrolnya itu ke barat. Awalnya kita lancar menuju ke timurnya gitu, tapi ternyata balik dia lagi ke barat. Nah seperti itu konsepnya ternyata. Nah untuk itu kita mulai untuk bagaimana memahami B atau identitas ini yang paling dalam. Kita perlu belajar namanya alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu adalah punya spesifik atau cara bicara yang kita tidak bisa menggunakan logika di alam bawah sadar, sehingga kita punya atau kita perlu belajar bahasa yang bisa dipahami oleh alam bawah sadar, itu yang di dalam ini. Nah, alam bawah sadar itu bahasanya itu tidak sama dengan bahasa logika. Misalkan saya ingin kaya, saya ingin berhasil, itu tidak diterjemahkan mentah-mentah oleh alam bawah sadar. Kenapa? Karena alam bawah sadar itu beda bahasanya dengan bahasa logika gitu. Oke, gampangnya nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Sebagai contoh yang sederhana lah hubungannya dengan have adalah misalkan kita punya penghasilan. Nah itu dah yang paling gampang. Kenapa? Karena kalau kita sudah punya uang, kita bisa jalan-jalan, kita bisa membeli apapun, kita bisa misalkan mewujudkan apa yang kita inginkan, rumah, mobil, atau membahagiakan pasangan dan sebagainya dengan uang. Anggaplah itu sebagai poin utama di sini yang hubungannya dengan have untuk mewujudkan gitu. Jadi di B ini karena bahasanya memang berbeda dengan bahasa sadar, kita mengenal tahapan-tahapan untuk ngomong dengan alam bawah sadar yang disebut sebagai kondisi alfa ya. Kondisi alfa adalah kondisi di saat kita rileks, di saat kita meditatif gitu ya bahasanya ya. Nah, kalau kondisi kita lagi berpikir, lagi sadar dan sebagainya, biasanya kondisinya adalah kondisi beta. Nah, kita masuk di kondisi alfa itu yang paling mudah adalah saat baru bangun tidur, saat masih antara sadar sama tidak sadar, atau pas mau tidur yang lagi ngantuk-ngantuk berat itu, nah itu biasanya masuk di kondisi alfa. Atau di saat kita santai, rokokan di kamar mandi sambil beol dan sebagainya, tiba-tiba dapat inspirasi dan yang bisa ternyata idenya keluar dan sebagainya, itu juga termasuk di kondisi alfa. Nah untuk itu, karena omongannya dengan bawah sadar itu adalah bahasanya beda, kita masuk ke kondisi alfa. Yang paling gampang adalah saat kita baru bangun. Nah bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan ada namanya hitungan mundur. Jadi kita mulai dari hitungan mundur dari 100, kemudian menjadi 99, 98, 97, 96, terus hitung mundur seperti itu. Kan kita nih baru bangun. Nah, dengan menghitung itu kan pertama tujuan utama adalah kita bisa menjadi semakin rileks, semakin santai, semakin rileks, semakin santai gitu. Jadi sambil menghitung 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, terus hitung sampai menjadi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, di saat itu kita memang betul-betul rileks, masuk ke kondisi alfa. Di sanalah kita bicara dengan bawah sadar itu. Nah, bahasa yang dimengerti oleh bawah sadar itu adalah bahasa berupa pertanyaan. Kenapa? Kalau kita menggunakan sebuah perintah, kalau
area kritikal kita, istilahnya RAS namanya, yang sering menghambat kita, nggak mungkin, nggak gini. Jadi dia suka menyaring kata-kata yang kita ucapkan. Kita lebih baik menggunakan pertanyaan. Nah, kalau hubungannya dengan uang, kita bisa gunakan pertanyaan seperti ini. Kenapa ya? Kita mulai ya. Kenapa ya? Semakin hari aku semakin jago menghasilkan uang. Ini konteksnya berhubungan dengan menghasilkan uang, hubungan dengan jago mengelola uang, dan hubungannya dengan jago melipat gandakan uang. Nah, itu kita gunakan pertanyaan seperti itu ya. Kenapa ya semakin hari aku jadi semakin jago menghasilkan uang? Kenapa ya setiap hari kok aku jadi semakin jago menggandakan uang, melipat gandakan uang, dan juga semakin jago mengelola uang? Kenapa ya? Kenapa ya? Gitu. Tanya seperti itu. Ini adalah seni untuk memancing alam bawah sadar kita, atau bicara dengan alam bawah sadar kita untuk membangun sebuah namanya, sebuah identitas. Kenapa? Karena dengan sering mengulang kata-kata seperti itu, dengan cara mempertanyakan seperti itu bahasa, istilahnya bawah sadar itu kan seperti anak kecil ya. Anak kecil itu kan penuh dengan rasa ingin tahu. Jadi ada sesuatu yang dirasa yang membuat rasa ingin tahunya itu aktif. Nah, itu malah membuat alam bawah sadar itu aktif ya. Istilahnya di sana tidak ada penolakan, tidak ada rejection, tidak ada reverse gitu. Jadi dengan menanyakan, kenapa ya saya kok jago menghasilkan uang? Kenapa ya saya kok jago ngelola uang dan juga jago melipat gandakan uang? Kenapa ya? Kenapa ya? Terus di situasinya sekali lagi adalah saat kita masuk di kondisi alpha ya, bukan di kondisi dalam beta. Kondisi beta itu adalah kondisi sehari-hari, kondisi seperti sekarang ini ngobrol atau sharing, itu kondisi beta. Jadi kondisi alpha adalah seperti tadi, baru bangun tidur, kita hitung mulai dari 100, 99, 98, hitung mundur terus sampai ke 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kita rasakan itu semakin rileks. Nah, kita mulai ngobrol dengan bawah sadar dengan seperti itu. Kalau misalkan hubungannya tidak tentang uang saja, boleh juga pertanyaannya, kenapa ya setiap hari aku butuh solusi kok saya dapatkannya dengan mudah dan menyenangkan gitu ya. Kenapa ya setiap aku butuh solusi, aku selalu dapatkannya dengan mudah dan menyenangkan gitu. Kenapa ya setiap aku butuh ide kok selalu datang dengan mudah dan tak disangka-sangka gitu. Kenapa ya setiap aku butuh ide selalu datang dengan mudah dan tak disangka-sangka. Nah, itu pertanyaannya yang sering kita ucapkan saat kondisi alpha tadi. Nah, kemudian itu kondisi sudah baru bangun tidur. Kemudian begitu kita melakukan aktivitas, misalkan kita jogging, kita jalan santai, kita aerobik. Nah, di saat aerobik lagi tambahkan di sana formulasinya, sambil jalan kaki, sambil melangkah, kita bisa ngomong, semua yang saya butuhkan sudah ada di dalam diri. Semua yang saya butuhkan sudah ada di dalam diri. Boleh juga tambahkan, tidak ada kata gagal, yang ada hanyalah sukses dan belajar. Tidak ada kata gagal, yang ada hanyalah sukses dan belajar. Atau mungkin boleh tambahkan dari Dunia Semua Ringin ya, itu kata-katanya, setiap hari tambah sehat, tambah kuat, tambah kaya. Tiap hari tambah sehat, tambah kuat, tambah kaya. Itu lakukan di saat kita beraktivitas. Di saat kita aktif otak beta, kita bisa lakukan seperti itu. Itu adalah pengulangan afirmasi yang sambil kita melakukan sesuatu seperti tadi, sambil lari, sambil jogging, pokoknya saat aktif bisa ungkapkan kata-kata seperti itu. Boleh, itu boleh juga tambahannya kalau yang mau,
Ada juga kata-kata aku jago melakukan banyak hal dalam waktu singkat. Aku jago melakukan banyak hal dalam waktu singkat. Aku nggak gampang overwhelmed gitu. Aku nggak gampang kewalahan. Aku jago melakukan sesuatu dalam waktu singkat. Aku jago melakukan banyak hal dalam waktu singkat. Nah, itu bisa diucapkan berulang-ulang. Nah, seperti itu konsepnya. Oke, ini saya mau ngetes suara dulu. Apakah suaranya bagus apa enggak? Sebentar ya.